Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast PPG Prajabatan Universitas Hamzanwadi tahun 2022. Kami dari kelompok 4, akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rubrik observasi perkembangan peserta didik. Ya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Mustahik Maliki, kemudian ada 2 rekan saya di depan ini. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baiklah. Saya Snarani Apriani. Saya Neneng Tri Yunita. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, membuat waktu efisien. Jadi ini adalah bagian dari tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, dan ini pembahasannya adalah mengenai profiling. Ini sangat penting sekali karena dengan mengetahui perkembangan peserta didik, kita bisa menentukan gaya belajar yang tepat. Ya, Oke, kurang lebih seperti itu ya, Ya. rekan-rekan. Oke, di sini kami sudah membuat rubrik, nanti akan kami tampilkan di sela-sela video bagaimana bentuk rubrik observasi kami tentang perkembangan peserta didik yang terdiri dari 7 items. Oke, setiap items itu terdiri dari indikator-indikator. Nanti kami bagi penjelasannya untuk Mbak Isna, akan membahas tentang items fisiologis dan psikologis dari peserta didik. Kemudian saya sendiri akan membahas tentang motivasi, etnik, cultural, dan status sosial dari peserta didik. Kemudian Mbak Neneng akan menjelaskan tentang minat dan gaya belajar. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Saudari Isna menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dari segi fisiologis dan psikologis. Bagaimana indikator-indikatornya? Silakan Mbak Isna. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Mas Maliki. Yang pertama mungkin yang harus kita ketahui tentang perkembangan peserta didik yaitu tentang aspek fisiologis. Seperti yang kita ketahui, fisiologis berarti berhubungan dengan perubahan fisik peserta didik. Apapun yang terjadi dari perkembangan fisik peserta didik itu sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui, indikator yang perlu kita ukur dari perubahan fisiologis peserta didik yaitu tentang kebersihan diri, perubahan tinggi dan berat badan, kerapian rambut, kelincahan dalam beraktivitas di sekolah, kemudian keterampilan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, serta menggunakan alat tulis dengan benar. Berarti aspek lahiriah ya? Aspek yang perkembangan individu sebelum pembelajaran. Yang terlihat ya? Yang terlihat. Lahiriah ya. Oke, kalau yang psikologisnya mungkin bisa dikasih gambaran bagaimana? Kalau psikologis mungkin agak cukup Panjang. banyak ya aspek yang harus dinilai. Ada empat sub aspek lagi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama tentang kognitifnya, pengetahuannya, daya pikirnya. Terus yang kedua tentang emosi, gimana Berarti perasaannya selama mengikuti proses pembelajaran sih sepertinya. ini intrinsik kesiswanya ya. Ya, terus yang selanjutnya psikososialnya. Psikososial. Apa itu psikososial? Psikososial mungkin gimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian sosialisasinya dengan lingkungan-lingkungan di sekolah, dengan pihak-pihak yang ada di sekolah lah, bisa dengan guru, dengan sesama peserta didik. Kemudian gimana dia cara mengekspresikan diri di lingkungannya sebenarnya. Oke, berarti itu saja ya? Masih ada dong. Masih ada yang terakhir yaitu tentang moral. Oke, Peserta wow, didik. ini moral ini penting nih kawan-kawan, karena sekarang kita lagi banyak terdengar di luar sana krisis moral kan? Ya. Betul Ya, sekali. bagaimana itu moral tuh bagaimana? Kalau moral yang lebih penting mungkin cara dia menghormati sesama, menghormati guru, menghormati teman-temannya yang ada di sekolah, menghargai pendapat yang berbeda. Misalnya temannya berpendapat A, menurut dia harusnya itu B, tapi dia menghargai apa yang disampaikan oleh teman-temannya gitu. Tidak mengganggu teman. Seperti itu sih mungkin untuk di segi moral. Tapi kalau untuk detailnya nanti kita tampilin ya rubriknya seperti Iya, apa akan kita tampilkan gitu. rubriknya nanti di sela-sela atau di akhir video ya. Oke, jadi stay terus di podcast kami. Oke, selanjutnya ini adalah bagian saya. Wow, yaitu tentang motivasi etnik, culture, and status sosial. Oke,
kita tahu bahwa motivasi itu merupakan kekuatan pendorong ya untuk seseorang, dalam hal ini peserta didik, untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, itulah motivasi belajar. Bisa berbentuk intrinsik dan bisa berbentuk ekstrinsik. Oke. Dari motivasi belajar itu kami menurunkan beberapa indikator, seperti pertama di sini kami membuat dalam bentuk pernyataan ya, yang kira-kira akan diisi oleh siswa tersebut apakah mereka sesuai dengan indikator yang dimaksud. Oke, di sini misalnya hadir tepat waktu, kemudian apa dia menunjukkan minat terhadap materi pembelajaran, apakah dia tidak mudah putus asa, kemudian antusias, apakah dia senang dengan pembelajaran dan bersemangat. Oke, jadi itu adalah motivasi. Ini penting ya, daya pendorong. Kemudian di aspek selanjutnya, aspek keempat, ada aspek etnik dan culture atau sederhananya budaya. Oke. Penting ya. Penting Zaman ini. sekarang Ini sangat penting ya, penting karena sekali. kita tahu negara kita secara umum juga negara yang multicultural ya. Betul. Oke, bisa jadi dalam satu sekolah itu besar kemungkinan anak itu berasal dari etnik dan culture yang berbeda-beda. Oke, sehingga di sana penting untuk kita ketahui apakah nilai seperti toleransi itu ya sudah terpenuhi, saling menghargai, menghormati. Di sini kami membuat contoh deskripsinya atau indikatornya seperti berikut. Kemudian apakah di kegiatan sekolah itu mereka ikut berpartisipasi dalam aktivitas budaya, oke, seperti penggunaan baju adat dan lain sebagainya. Kemudian apakah mereka juga dalam kegiatan ekstrakurikuler budaya seperti gendang bele, kemudian tari tradisional itu juga ikut. Kemudian misalnya dalam pembagian tugas kelompok, misalnya dalam proses pembelajaran, apakah mereka mau menerima apabila mereka berteman atau satu kelompok dengan teman-teman yang berbeda background seperti agama, etnik, dan culture. Ya. Oke, secara garis besar seperti itu. Kemudian aspek yang kelima atau penilaian yang kelima yaitu tentang status sosial. Oke, status sosial. Status sosial juga Ya, penilaian ya. Ya, penilaian. Kenapa? Status sosial. Karena itu mempengaruhi kebatinian seseorang juga. Betul. Ya, status sosial tersebut. Apakah dia minder atau tidak minder? Oke, di sini di status sosial itu bisa kita gambarkan, kita turunkan menjadi beberapa indikator seperti apakah dia ke sekolah itu menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, kemudian apakah dia diantar oleh orang tuanya atau dia secara mandiri datang ke sekolah, kemudian apakah dia memiliki fasilitas penunjang belajar, apakah mereka memiliki laptop dan lain sebagainya. Oke, jadi itu mempengaruhi juga dalam mental dan motivasi individu atau peserta didik untuk belajar. Berarti dari semua indikator-indikator ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, Ya. saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ya. Oke, jadi itu adalah bagian saya dari menjelaskan tentang motivasi, kesan sosial, etnik ya, yang bisa kita gunakan untuk melacak, mengidentifikasi perkembangan daripada peserta didik. Kemudian untuk bagian terakhir, saya serahkan kepada rekan saya, Mbak Neneng, untuk menjelaskan tentang aspek-aspek yang telah kami diskusikan. Kepada Mbak Neneng kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Maliki atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang minat. Nah, di sini kita tahu kalau menurut KBBI nih, minat itu dari kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau keinginannya. Jadi kita di sini mengambil minat belajar, minat belajar dari siswa itu sendiri. Seperti apakah si siswa itu menyukai media yang kita gunakan sebagai guru, dan apakah mereka itu senang dengan guru yang menggunakan teknologi atau dengan konvensional seperti papan tulis atau dengan ceramah. Nah, ada juga siswa itu akan dibangkitkan semangatnya untuk keinginan tahuannya itu untuk berani bertanya pada guru. Saat dia tidak mengerti, dia akan menanyakan tentang apa yang tidak dia mengerti. Dan mungkin seperti itu ya minat belajar dari siswa. Nah, untuk selanjutnya itu ada gaya belajar. Seperti kita tahu, gaya belajar itu merupakan cara yang digunakan oleh setiap peserta didik untuk menyerap informasi atau materi yang dengan mudah. Jadi kita tahu kan ada beberapa gaya belajar itu, ada 3, audio, visual, kinestetik. Tapi kemarin kita mendapatkan tambahan baru ya. Apa itu? Yang terakhir kan yang reading, Reading, membaca. Oh, Iya. reading ya. Iya, jadi Oke. kita mempunyai ada 4 gaya belajar.
reading dan writing nggak masalah. Iya, Ya, reading reading and writing. Jadi membaca Gitu. menulis ya. Iya. sekarang ya. Oke. Nah, jadi kalau dari gaya belajar ini kita memiliki indikator-indikator yang akan diamati saat profiling itu bagaimana siswa itu mengekspresikan dirinya melalui berkomunikasi Oke. dengan sesama temannya. Dan juga misalnya dia ada siswa yang duduk dengan tenang dalam waktu yang lama tapi dia sedang mengerjakan sesuatu. Nah, seperti itu. Dan juga ada yang suka berdiskusi juga, saling ngobrol, saling bertukar pikiran. Juga ada yang gaya belajarnya cepat paham kalau gurunya dijelaskan tapi ada gambar yang ditampilkan ada atau apa ya, visualnya, ya visualnya dan ada audionya, infografisnya. Nah, ada berbagai macam cara atau gaya belajar yang masing-masing peserta didik itu miliki. Oke. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa ditampilkan. Iya. Ya, bentuk Oke, edukasinya ya. Ya, Cukup sekian. cukup sekian. Oke, jadi pemirsa, jadi itulah penjelasan dari rubrik observasi tentang perkembangan peserta didik yang telah kami diskusikan dan telah kami buat. Oke, jadi nanti untuk mendetailnya, untuk filenya nanti kami akan lampirkan ya. Iya, benar sekali. Bisa, Nanti akan ditampilkan. ya, Ya. bisa ditampilkan di video dan kami lampirkan di Google Doc kalau bagi yang membutuhkan ya. Iya. Oke. Nanti bisa di-share linknya. Makanya bisa di linknya, oke. Jadi secara umum ya, jadi kesimpulan ini kita di bagian kesimpulan. Jadi ini adalah salah satu langkah yang penting ya, ketika kita udah memilih profesi menjadi seorang guru yang profesional ya, untuk Benar. melakukan langkah-langkah berikut ini. Karena ini adalah sebuah langkah untuk mengetahui perkembangan daripada peserta didik, sehingga kalau kita mengetahui perkembangan peserta didik itu, dari sana kita akan tahu bagaimana cara men-treat mereka, bagaimana cara kita menangani mereka, bagaimana cara kita mendeliver pembelajaran yang baik, yang benar, efektif dan efisien. Ya, seperti tadi kurang lebih ada 7 items yang sudah dijelaskan ya. Ya. Oke, jadi pemirsa cukup sekian ya apa pemaparan kami tentang tugas daripada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.